Pria berusia 35 tahun ini harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Wak alias Yang kedapatan mencuri pakaian dalam perempuan tetangganya di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Meski Wak berhasil melarikan diri, korban telanjur mengenali wajahnya. Warga pun mendatangi rumah Wak, menangkapnya, dan menyerahkannya ke polisi. Saksi korban saat ini mengalami trauma karena memergoki Wak dalam kondisi tanpa busana saat hendak mencuri pakaian dalamnya. Yang hilang apa aja? Yang hilang tuh entah kami yang di kapan dia dapat sempak anakku dengan celana anakku, cucu aku dengan BH cucu anakku. Oh gitu. Anak kita siapa, Bu? Saat ini polisi telah membawa Wak ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan pemeriksaan apakah Wak mengidap penyakit kelainan jiwa. Ada nggak Bang dia ngaku kenapa dia ngambil pakaian dalam untuk ilmu atau apa? Sementara ini keterangan dari dia hanya karena terobsesi, dalam artian ya dia menyimpan itu karena memang sudah kebiasaannya dari bulan 1 sampai dengan sekarang ini. Jadi memang sementara ini hanya untuk koleksi dia. Polisi menyita ratusan pakaian dalam perempuan di rumah Wak yang diakui sebagai hasil curian. Dari Bengkulu, Beni Sunandar, TV One mengabarkan. Indonesia Pusaka. Ini adalah judul lagu pembuka di segmen Kabar Indonesia dari Medan kali ini. Dan seperti yang tersaji atau seperti yang sedang berlangsung saat ini pemirsa, bahwasanya saya tengah berada di tengah-tengah komunitas pemain musik tradisional asal Tiongkok. Ya, ini disebut dengan kuceng. Ini adalah jenis alat musik sejenis kecapi asal tradisional asal negeri Tiongkok. Di antara belasan jenis alat musik kuno asal negeri Tiongkok ini adalah alat musik yang cukup populer, tetapi tidak semua orang bisa memainkannya. Seperti yang terlihat di sini, memang jenis musik atau alat musik jenis kecapi ini bisa dimainkan secara perorangan, tetapi akan lebih ramai dan lebih berwarna jika dimainkan lebih dari satu orang seperti yang kami tampilkan saat ini. Dan di lokasi saya melaporkan saat ini tepatnya di kawasan Jalan Singosari, Medan. Di sini adalah salah satu kawasan atau tempat berkumpulnya komunitas pemain musik tradisional jenis kuceng atau sejenis kecapi. Alat musik ini terdiri dari 16 sampai 21 senar dan setiap pemainnya harus menggunakan stick atau pengganti kuku yang diletakkan di sebelah atau di tangan kanan. Dan tentunya di Kota Medan ini adalah alat musik yang sangat langka dan jarang karena sepintas saya tadi berbincang dengan pelatih sekaligus pemain musik kecapi ini, bahwasanya untuk dapat mahir belajar atau memainkan musik kecapi ini ia harus pergi ke Tiongkok dan harus belajar beberapa tahun, dan tentunya ini tidak mudah untuk memberikan atau menularkan ilmu belajar musik kecapi ini kepada masyarakat Kota Medan. Tidak hanya warga etnis Tionghoa, tetapi warga etnis lainnya juga dapat mempelajari alat musik jenis ini. Inilah keberagaman kebudayaan dan etnis tidak hanya di Kota Medan, tetapi juga di Indonesia. Tentunya tidak hanya dapat mempelajari satu alat musik dari satu etnis itu sendiri, tetapi keberagaman jenis alat musik yang ada di Indonesia juga dapat dipelajari. Dan
Dan seperti yang berlangsung saat ini, Ibu Ngartini Huang, dia adalah pelatih sekaligus pemain musik jenis kecapi ini. Saya juga ingin berbincang sekilas. Saya juga penasaran karena di tangan saya sudah ada stick pengganti kuku dan saya juga ingin belajar bagaimana sih teknis memainkan alat musik kecapi ini, karena jika dilihat sepintas ini kelihatannya mudah. Tetapi untuk lebih jelasnya saya ingin berbincang dengan Ibu Ngartini Huang. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bu, boleh diceritakan secara teknis, kalau saya melihat secara kasat mata ini memainkannya cukup mudah. Nah, bisa diceritakan sepintas saja bagaimana sih teknik memainkan alat musik kecapi ini? Alat musik kecapi ini cara memainkannya dengan memetik, dan notasi yang kita pakai adalah notasi angka 1, 2, 3, do, re, mi. Jadi itu secara teori itu lebih gampang. Jika kita melihat banyak sekali jenis musik tradisional asal Tiongkok, ada 15-20 jenis, mulai dari yang jenis tiup, kemudian gendang, sampai petik seperti ini. Nah, kemana alat musik yang lainnya? Kenapa yang terlihat hanya jenis musik kecapi ini saja? Mungkin kedepannya kita akan menambah satu persatu ya. Dari yang tidak ada di sini kita menghadirkan kecapi dan kita buat konser. Setelah itu mungkin kedepannya itu ada alat musik lain-lain di mana kita sampai sekarang ini masih kekurangan guru yang mengajar. Kabarnya Ibu sendiri harus belajar ke negeri Tiongkok untuk dapat mahir. Boleh diceritakan Bu? Ya, saya harus sampai ke Shanghai menjumpai guru yang mau mengajarkan saya kecapi gitu. Dan perjuangan ini ya tentu bukan gampang, karena dimana kita ini bukan asli dari negara sana, tapi kita ingin belajar alat musiknya. Apa yang membedakan jenis musik kecapi ini dengan alat musik tradisional lainnya seperti erhu ataupun yang dipukul pakai stick itu seperti gendang ya Bu ya? Apa keistimewaan dari kecapi ini? Nah, pertanyaan yang bagus Mbak. Saya memilih kecapi ini pertama-tama dari segi historinya, sejarahnya. Nah, kecapi ini adalah cuman satu-satunya alat musik yang hanya boleh dimainkan dan diperdengarkan di kalangan istana bangsawan cendekiawan. Jadi alat musik ini tidak bisa dimainkan oleh sembarang orang, mengingat ini adalah tolak ukur untuk mengukur martabat ataupun kepintaran seseorang. Nah, untuk masa sekarang alat musik ini bebas dimainkan oleh siapa saja. Makanya saya tertarik untuk membawa kecapi ini dan mengajarinya di Medan sini. Butuh berapa lama untuk bisa memainkan alat musik ini? Tergantung yang kita mainkan itu levelnya seperti apa. Tapi kalau misalnya murid yang baru belajar setengah tahun itu, saya udah ngajak konser. Dia bisa memainkan partnya yang sederhana, gabung dengan pemain senior lainnya. Jadi kita bermain musik itu tidak harus yang udah levelnya udah level 8 gitu barusan konser, nggak. Kita itu malah kerjasama dari yang junior sampai senior. Kemudian jika kita melihat rekan-rekan yang bermain di sini, mereka ini rata-rata sudah berapa lama untuk bisa memainkan alat musik ini? Misalnya yang ada yang 6 tahun, 3 tahun, ada yang masih 1 tahun, beragam. Ji, boleh Ibu boleh dimainkan bersama rekan-rekannya untuk menutup segmen kita kali ini, tapi kita masih akan kembali ya di segmen berikutnya. Ya, pemirsa, kami masih akan melanjutkan di segmen berikutnya, masih kabar dari Medan terkait dengan komunitas pemain alat musik tradisional asal Tiongkok ini, dan saya juga masih harus belajar dan saya juga penasaran bagaimana menguasai alat musik sejenis kecapi ini. Kabar Indonesia akan kembali sesaat lagi.